Cok. Pak Bos, saya udah bilang sama anak buah saya, suruh cari tahu yang namanya Aruna. Itu siapa? Tapi kalau saya yakin, Jo, Aruna ini cuma nama suruhan aja. Yang kita harus cari ini di balik nama Aruna itu siapa? Iya Pak Bos, siap. Masalahnya 70% loh, Jo, perusahaan saya diambil. Uangnya itu sangat banyak. Ya kita kan nggak tahu, ternyata itu klien saya atau bukan. Iya juga sih Pak Bos. Bener. Terus saya bingung ini sama Rizky. Dapat uang dari mana dia sebesar itu, maksudnya apa? Itu yang harus kita cari tahu. Siap Pak Bos. Saya juga pengen tahu, Jo. Alasan apa dia membantu Rizky? Itu harus kita selidiki Pak Bos. Kita harus tahu dia itu siapa. Selamat siang Pak Raymond. Kenapa? Maaf terpaksa kami harus mencegah Pak Jojo karena Pak Jojo tidak bisa mendampingi Pak Raymond masuk ke area kantor, Pak. Kami harus tetap menjalankan perintah Pak Rizky yang kemarin, Pak. Betul, Pak. Pak Bos, izinkan saya menggilas mereka berdua Pak Bos. Sudah gregetut banget Pak Bos. Kamu tenang dulu. Tapi ini namanya udah merendahkan seorang aspri berkelas seperti saya Pak Bos. Udah, kamu tenang dulu. Rizky sekarang pemimpin perusahaan. Udah, kamu tenang aja. Ya tapi gimana ya, saya merasa nggak tenang loh kalau Pak Bos pergi sendiri. Nanti kalau Pak Bos kenapa-napa, mana? Kalau ada apa-apa saya telepon kamu. Maaf, Pak. Kenapa? Saya mau bilang sesuatu, Pak. Pak Rizky memindahkan saya ke bagian administrasi gudang. Aku akan kasih data laporan ini ke Pak Raymond. Beserta dengan data dari rekening Pak Rizky yang menunjukkan transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Semoga aja Pak Raymond bisa mencari tahu siapa sebenarnya orang yang mengirimkan dana dengan jumlah yang cukup besar itu. Sehingga Pak Rizky bisa menguasai perusahaan sebesar 70%. Vito, bahaya. Data-data saya udah mulai dicurigai Sandra, mantan sekretaris Om Raymond. Belum dibalas juga kayaknya. Sorry, saya langsung telepon karena tadi WA saya belum dibales. Intinya, data-data yang diselidiki sama Sandra itu bakal dilaporin ke Om Raymond. Karena Sandra itu dulu sekretarisnya Om Raymond. Pastiin transaksi Bang aman. Jangan sampai Om Raymond tahu siapa yang transfer ke rekening saya. Sehingga saya bisa membeli 70% saham perusahaan ini. Jadi udah diatur semuanya. Oke, makasih Vito ya. Rizky? Saya tahu apa yang sudah kamu lakukan di dalam. Maaf Pak, tapi saya cuma... Kamu gak perlu jelasin apa-apa. Mulai sekarang kamu bukan sekretaris saya lagi. Dan saya bakal pindahin kamu ke administrasi gudang.
administrasi gudang. Benar, Pak. Apa alasannya? Sepertinya Pak Rizky udah curiga, Pak. Kalau saya melaporkan semua data-datanya Pak Rizky ke Pak Raymond. Terlaluan, Rizky. Bentar ya. Saya mau tanya sama kamu. Kenapa kamu pindahin Sandra ke administrasi gudang? Maksud kamu apa? Dia itu sekretaris yang mumpuni, dia itu bagus. Harusnya Sandra nggak usah mengadu soal itu ke Om Raymond. Karena itu resiko yang harus dia tanggung atas perbuatannya. Kamu tega ya, Rizky? Sampai sejauh ini? Saya rasa kita nggak penting bahas soal Sandra. Yang harus kita bahas adalah soal pertunangan. Maksud kamu? Siang ini saya ada meeting sama orang I.O. Dia mau update soal pertunangan saya dengan Mel. Sebenarnya ini bukan meeting pertama kali. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama waktu Om Raymond koma di rumah sakit. Dan sekarang Om Raymond sudah bisa hadir kan? Saya nggak nyangka sama kamu ya, Rizky. Bisa melangkah sejauh ini. Nggak nyangka, sih. Lo sebenarnya ada masalah apa sih, Cid? Gue ceritain semua nggak ya ke Putri? Soalnya gue penasaran banget. Apa melihat apartemen itu ada hubungannya sama masalah yang... Cid, lo bisa cerita apapun kok ke gue. Dan seberat apapun masalah lo, gue janji gue bakal bantuin lo. Jadi ceritain aja, gak apa-apa. Ini soal Atta, Put. Atta kenapa? Kenapa gue jadi ragu ya? Gue takut dugaan gue salah. Ya udah, ini lo minum dulu aja, tenangin diri lo. Nanti kalau misalnya udah relax, lo bisa ceritain semuanya ke gue. Oke? Take your time. Makasih ya, Put.